Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat muslim? Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya akan cerita sedikit tentang perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah An-Naml dan Anbiya. Sahabat muslim, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 20 orang nabi sekaligus rasul yang wajib kita imani dan ketahui oleh setiap muslim. Salah satu di antara mereka yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam putra dari Nabi Daud alaihissalam dan juga merupakan seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel di Palestina pada waktu itu. Sejak masih kanak-kanak hingga remaja, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah memperlihatkan kecerdasannya, kecakapannya, dan kemampuan berpikir yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Nabi Sulaiman alaihissalam diceritakan sering menengahi atau menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi antar penduduk di kalangan Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam seringkali ikut juga bersama ayahnya Nabi Daud alaihissalam dalam persidangan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israel pada waktu itu. Nabi Sulaiman alaihissalam memang sengaja diajak bersama sebagai proses kaderisasi jika suatu saat Nabi Daud alaihissalam wafat. Dalam sejarah diketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memang yang paling andal di antara saudaranya lain. Dan ada satu kejadian menunjukkan kematangan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyelesaikan masalah, di mana pada waktu itu dalam sebuah persidangan ada 2 orang datang kepada Nabi Daud untuk meminta menyelesaikan masalah mereka. Anggaplah mereka si A dan si B. Kebun si A telah dimasuki oleh kambing-kambing si B saat malam hari, sehingga isi kebun yang telah dirawat sekian lama itu habis dirusak dan dimakan kambing-kambing tersebut. Padahal isi kebun itu sudah masuk masa panen, dan si B sendiri mengaku bahwa kejadian tersebut benar. Enggak, dalam permasalahan itu Nabi Daud alaihissalam memutuskan si B wajib menyerahkan kambing-kambingnya kepada si A sebagai ganti rugi. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa keputusan yang diambil oleh ayahnya itu kurang tepat, dan kemudian beliau berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, menurut pertimbangan saya keputusan tersebut kurang tepat, tapi sebaiknya kambing si B yang telah memakan tanaman si A wajib memperbaiki tanaman kembali seperti sedia kala, dan selama mengerjakannya, si A wajib menjaga kambing-kambing si B dan mengambil manfaat seperlunya." Akhirnya, keputusan yang telah disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam diterima dengan baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat. Dan kejadian ini menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam semakin dikagumi kecerdasannya. Seperti dijelaskan sebelumnya sahabat muslim, bahwa sejak masih muda Nabi Sulaiman alaihissalam telah disiapkan oleh Nabi Daud alaihissalam untuk menggantikan posisinya sebagai kepala kerajaan Bani Israel. Tapi di sini kakak Nabi Sulaiman yang bernama Abisalom tidak rela dilangkahi oleh adiknya. Dia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota sebagai pewaris pertama kerajaan Bani Israel. Kemudian
Abisalom melakukan propaganda untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Dia mengumpulkan masyarakat yang telah dipengaruhi untuk menduduki istana. Rencana Abisalom berhasil menguasai kerajaan selama beberapa waktu. Namun, dengan berbagai usaha, kerajaan tersebut bisa direbut kembali oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan setelah Nabi Daud wafat, kerajaan Bani Israel diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mulai saat itu, Nabi Sulaiman yang memimpin kerajaan Bani Israel hingga beliau wafat. Sahabat Muslim, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap rasul pasti diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dianugerahi beberapa mujizat, di antaranya adalah mampu menguasai para jin dan mampu berbicara dengan binatang serta menundukkan angin. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Itulah kenapa disebut dinamakan mujizat, karena merupakan hal yang luar biasa dan di luar nalar. Beberapa mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam bisa kita lihat dalam surat An-Naml dan surat Anbiya. Surah An-Naml ayat 15 artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan surah An-Naml ayat 16 artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Surah An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Surah An-Naml ayat 18 artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Surah An-Naml ayat 19 artinya, maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Sementara dalam surah yang lain, Nabi Sulaiman dikabarkan mampu mengendalikan angin. Allah berfirman dalam surat Anbiya. Surah Anbiya ayat 81 yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami mengetahui segala sesuatu. Dan juga dikisahkan bahwa ia melakukan pembangunan gedung-gedung itu di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dilakukan oleh para jin. Hal ini bisa kita baca dalam surat Anbiya ayat 82. Surah Al-Anbiya ayat 82 yang artinya, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman
segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami memelihara mereka itu. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan tentaranya dari berbagai jenis makhluk. Namun, saat dilakukan pengecekan, burung Uhud tidak ada dalam kelompok tersebut. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 20. Surah An-Naml ayat 20 yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk tidak hadir? Karena ketidakhadiran burung Hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam sempat mengancam untuk menyembelih burung Hudhud tersebut, sebagaimana tertulis dalam ayat selanjutnya, Surah An-Naml 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Naml ayat 21 yang artinya, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ada juga versi cerita yang mengatakan bahwa setelah Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji, beliau kemudian melakukan perjalanannya ke Yaman. Dan setibanya di sana, ibu kota Yaman, ia memanggil burung Uhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung Uhud tidak kunjung datang. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya marah dan mengancam akan menghukum burung Hudhud jika ketidakhadirannya tanpa alasan yang kurang jelas. Namun tidak lama kemudian burung Hudhud datang. Sahabat muslim, cerita ini masih tertulis dalam surah An-Naml dan ayat 23. Burung Hudhud mengaku menjumpai seorang wanita yang mempunyai singgasana atau kerajaan yang besar. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 22, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan. Dan ayat 23 artinya, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Surah An-Naml ayat 24 yang artinya, aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Surah An-Naml ayat 25 yang artinya, mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Surah An-Naml ayat 26 artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Surah An-Naml ayat 27 artinya, dia Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau termasuk yang berdusta. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian melanjutkan dan meminta kepada burung Hudhud untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis. Dan Nabi Sulaiman berkata kepada burung Hudhud, pergilah engkau membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Demikian sahabat muslim,
percakapan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 22-28. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang beriman dan tidak ada keraguan padanya. Surat itu kemudian sampai dan dibaca oleh Ratu Balqis yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah dari aku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah kepada aku untuk berserah diri. Demikian isi surat ini. Dan selanjutnya Ratu Balqis memberitahukan kepada pembesar-pembesar di negerinya terkait isi surat tersebut. Dan hal ini dapat kita baca dalam surah An-Naml ayat 29-34. Ratu Balqis berkata kepada para pembesarnya, "Hai para pembesarku, berilah aku pertimbangan, kemukakanlah pendapat kalian, karena aku belum pernah memutuskannya sebelum kalian hadir di majelisku." Para pembesar Ratu Balqis menjawab, "Kita ini memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan ini berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan, wahai Ratu Balqis." Dan secara tersirat, para pembesar Ratu Balqis tersebut menyarankan untuk mengangkat senjata karena mereka merasa sanggup dan mempunyai kekuatan untuk itu. Tapi keputusan tetap berada di tangan Ratu Balqis. Dan akhirnya Ratu Balqis menjawab, "Sesungguhnya apabila raja-raja menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka lakukan. Dan sungguh aku akan mengirimkan mereka utusan dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Lalu Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Utusan Ratu Balqis kemudian sampai di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi berujar kepada para utusan tersebut, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para utusan tersebut untuk kembali, dan tidak hanya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta mereka untuk mendatangkan Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman akan mengancam, akan mengusir mereka dari negeri mereka, yaitu negeri Sabah, jika mereka tidak mau datang. Dan hal ini tersirat dalam surah An-Naml ayat 37. Akhirnya Ratu Balqis memenuhi permintaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada pembesarnya untuk membawa istana Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Dan Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 38. Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Mendengar permintaan Nabi Sulaiman, Asif ibnu Harkiyah, ada yang mengatakan itu adalah sepupu Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ada juga yang mengatakan bahwa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia bisa membawa singgasana tersebut dalam sekelip mata, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 40. Arti surah An-Naml ayat 40,
Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Ya, barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Arsip terkenal sangat jujur dan mengetahui tentang asma Allah yang teragung, yaitu suatu asma apabila dipanjatkan doa, niscaya doa itu dikabulkan. Lalu Arsip berkata, "Coba lihat langit itu." Begitu Nabi Sulaiman mengembalikan pandangannya ke tempat semula, tiba-tiba ia menjumpai singgasana Ratu Balkis ada di hadapannya. Ketika Nabi Sulaiman mengarahkan pandangannya ke arah angin, dan pada saat itu Arsip berdoa dengan mengucapkan Ismul Asam, seraya meminta kepada Allah supaya Allah mendatangkan singgasana Ratu Balkis tersebut. Maka dikabulkanlah doa Arsip ketika singgasana tersebut telah berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berkata, sebagaimana dalam surah An-Naml ayat 41, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Ratu Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Begitu sang Ratu Balkis tiba di kediaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tidak menyangka bahwa ada istana yang menyerupai istananya di Sabah. Selama ini dia berpikir dialah pemilik istana yang terindah. Saat ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balkis terperanjat dan menjawab, seakan singgasana itu singgasananya. Kemudian Ratu Balkis dipersilahkan masuk ke dalam istana. Peristiwa tersebut membuat Ratu Balkis takjub dan menyadari akan kekurangannya. Ratu Balkis pun memohon maaf atas kehilafannya selama ini. Dan akhirnya Ratu Balkis menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah beberapa bagian kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan atas video ini datangnya dari aku. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.